Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang sedang merebak ini. Amin. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang memahami semangat Khulafaur Rasyidin, terutama pada Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Intan. Dan nanti kakak dalam menyampaikan materi tidak sendirian. Nanti kakak akan ditemani oleh kakak Ica dan kakak Niswa. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Nah, materi yang akan kakak sampaikan kali ini yaitu mengenai biografi Utsman bin Affan dan biografi Ali bin Abi Thalib. Biar kalian tidak bingung, kakak akan menjelaskan tentang biografi Utsman bin Affan terlebih dahulu. Disimak ya videonya. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Nah, beliau ini dilahirkan di Mekah pada tahun ke-6 Amul Fil atau tahun gajah dan merupakan golongan Bani Umayyah. Nama lengkap Utsman bin Affan ini sangat panjang teman-teman. Namanya yaitu Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, dan merupakan saudara Rasulullah dari nasabnya yang bertemu pada Abdul Manaf. Nama ibu beliau yaitu Arwa binti Quraisy bin Robi'ah, dan ayahnya ini sudah meninggal sebelum masa keislaman teman-teman. Nah, apa sih keistimewaannya Utsman bin Affan sampai-sampai Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada beliau? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saat Abu Bakar masuk engkau biasa-biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus? Begitu pula dengan Umar bin Khattab, engkau masih biasa-biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Tapi kenapa saat Utsman bin Affan masuk, engkau terus duduk dan membenarkan bajumu ya Rasulullah?" Nah, Rasulullah di sini menjawab teman-teman, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu terhadapnya?" Mengapa demikian? Rasulullah menggambarkan bahwa Utsman bin Affan ini memiliki kepribadian yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslim yang lain. Nah, beliau ini juga sahabat Nabi yang paling kaya raya dan dermawan, yang hartanya ini digunakan untuk berjihad ke jalan Allah, teman-teman. Selain itu, beliau termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun loh teman-teman. Apa sih as-sabiqunal awwalun itu kak? As-sabiqunal awwalun ini merupakan golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada zaman Rasulullah. Utsman bin Affan wafat pada usia 81 tahun pada tanggal 17 Dzulqa'dah. Nah, beliau ini meninggal atau wafat dikarenakan pengepungan yang terjadi di rumahnya. Siapakah dalang dibalik semua ini itu belum terjawab, karena ada pihak yang mengatakan bahwa Ibnu Saba lah yang telah menjadi dalang dibalik semua itu, dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Jiblah bin Aiham lah yang menjadi dalang atas pengepungan tersebut. Aicha akan menjelaskan tentang proses kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dari Khalifah Utsman bin Affan. Pada 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib yang sangat naas. Ia ditikam oleh budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah. Siapa namanya? Ia bernama Abu Lulu'ah Fairuz. Setelah penikaman itu, Khalifah Umar pun masih bertahan hidup selama beberapa hari. Khalifah Umar membentuk sebuah dewan yang berisikan 6 orang. Siapa di antara dewan tersebut? Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib, serta Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syuro. Keenam Dewan Syuro ini adalah para sahabat Nabi paling terkemuka yang masih hidup hingga saat itu. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika dibait, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun.
Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah karena pertimbangan usianya. Sebelum menjadi khalifah, Utsman dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Tak lantas, ketika ia menjadi khalifah pun, ia tetap dikenal menjadi seorang yang sangat dermawan. Bahkan dia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Harta kekayaan berupa jizyah serta harta rampasan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang sangat lemah lembut. Meskipun demikian, Khalifah Utsman juga seorang yang teguh hati. Misalnya, dia segera mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang memberontak terhadap kekuasaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang jasa-jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Jasa yang pertama yaitu merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi. Lalu jasa Khalifah Utsman bin Affan yang kedua yaitu melakukan penggandaan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan. Jasa Khalifah Utsman bin Affan yang ketiga yaitu membentuk angkatan laut atas dasar usul dari Gubernur Damaskus yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Tujuannya adalah untuk melindungi keamanan negara, utamanya dari pasukan musuh Romawi yang hendak merebut kota Iskandaria. Selanjutnya yaitu biografi Ali bin Abi Thalib. Siapa sih Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan, teman-teman. Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan di kota Mekah di daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Rasulullah SAW dikarenakan ayah dari Ali bin Abi Thalib merupakan paman Rasulullah SAW. Siapa? Iya, Abu Thalib. Setelah beranjak dewasa, Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri kesayangan Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai oleh 4 orang anak, 2 orang putra Hasan dan Husain, dan 2 orang putri Zainab dan Ummu Kulsum. Proses pengangkatan serta gaya kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu ada kaum yang mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Ali mengutus 2 orang anak lelaki yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin lainnya. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam serta Thal'ah bin Ubaidillah ingin membaiti Ali sebagai pengganti khalifah. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun masih ragu-ragu untuk menentukan keputusannya. Setelah terus-menerus didesak, akhirnya Ali pun bersedia untuk dibaiti menjadi seorang khalifah. Pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jasa-jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti para pejabat dan gubernur yang telah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, karena kebanyakan pejabat dan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan ini kebanyakan dari kalangan keluarganya sendiri. Dan jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kedua yaitu menarik kembali tanah milik negara dan harta-harta Baitul Mal yang telah dibagikan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada para keluarganya. Lalu yang ketiga adalah seiring berjalannya waktu, agama Islam semakin menyebar di berbagai penjuru dunia dan tidak semuanya pandai berbahasa Arab. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca dan harokat pada Al-Quran. Selain itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengutus Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kitab buku sebagai acuan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keempat yaitu membangun pusat kota di Kufah yang kemudian dijadikan sebagai pusat dalam ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan tafsir, hadis, dan juga nahwu.
Demikianlah penjelasan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.